Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, seperti yang tadi saya katakan dalam pengantar bahwa eh, ya pola atau isi dari salah satu bagian dari ya liturgi katakanlah peribadatan orang Israel itu berubah ya ketika mereka kembali dari pembuangan. Jadi tadi saya juga mengutip itu karena juga penting ya, karena menurut saya kalau orang tidak mengenal sejarah yang benar, baik itu sejarah ya macam-macam, entah sejarah keluarga atau sejarah bangsa atau juga sejarah tentang agama kita, ya orang bisa salah juga. Maka ya kalau kita membaca mengenai sejarahnya orang Israel, bahwa pada tahun 722 sebelum Masehi ya, jadi waktu itu kan kerajaan Israel pecah ya, utara dan selatan. Kerajaan Israel di bagian utara dengan ibu kota Samaria itu hancur pada tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda, ya saya kira dari kata Yehuda lalu kemudian keluar juga turun kata Yahudi. Jadi 586 sebelum Masehi kerajaan selatan Yehuda hancur. Kerajaan selatan itu ibu kotanya Yerusalem, ya kemudian direbut oleh ya bangsa Babel, Babilonia ya kan. Dan kemudian termasuk di dalamnya bait Allah hancur ya kan. Bait Allah hancur. Oleh karena itu ya kemudian kan orang tidak bisa lagi pergi ke bait Allah. Nah, kemudian itu yang saya kira menjadi salah satu perubahan tentang bagaimana peribadatan orang Yahudi kan ya. Nah, kemudian kita tahu dari juga sejarah ya, tahun 515 sampai dengan 537 sebelum Masehi, bait Allah direnovasi ya kan, dibangun kembali. Dan tokoh yang penting pada saat pembangunan bait Allah kembali sekitar tahun 515 sampai 537 sampai dengan 515 adalah Esra dan Nehemia yang tadi kita temukan dalam bacaan pertama ya kan tadi. Esra itu seorang imam ya kan, dan juga Nehemia, jadi ada juga kitab Esra dan Nehemia seperti itu. Dan kalau tadi kita meneliti dari bacaan pertama, maka ya ibadat kita ya liturgi kita kan juga bagian-bagiannya kan juga ada kan ya kalau secara umum liturgi kita tuh adalah liturgi sabda dan liturgi ekaristi, bagi dua ya kan. Itu memang saya kira penting lah ya itu. Tapi saya kira yang lebih penting lagi dalam liturgi kita tidak hanya dibacakan ya kan, tapi dalam liturgi kita juga ada namanya liturgi ekaristi yang berpuncak pada penerimaan komuni. Lah saya kira ini yang memberikan nilai yang lebih bagi peribadatan kita dalam ekaristi. Orang Katolik menerima tubuh Kristus, ya itu kan penting kan. Apakah tubuh Kristus itu, penerimaan tubuh Kristus disiapkan ya kan dengan mendengarkan sabda ya kan, lalu mendengarkan keterangan-keterangan ya kan, supaya ya pikiran kita yang mungkin masih gelambrang ya, saya tahu kan artinya mungkin Anda walaupun badan Anda di sini kan mungkin pikiran Anda di rumah iki mari iki masak opo, mari iki tuku opo, iki telurnya harga telur sudah turun pun naik, ini ada operasi pasar minyak enggak supaya minyaknya harga itu lah gitu kan. Nah maka ya sebisanya saya tahu hati Anda berkecamuk ya kan, artinya macam-macam, tapi ya ibadat itu kan ibadat sabda itu dimaksudkan juga untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita ya kan, yang mungkin juga ya tentu kan sebagai awal juga tidak mendapat pendidikan khusus untuk kitab suci itu macam-macam ya, tapi ya ini memang tugasnya Romo untuk mengajar tentang ya liturgi, tentang sabda seperti itu ya. Nah kalau kita sebenarnya kita sedikit bandingkan sama kalau misalnya kan kalau upacara 17 Agustus seperti itu kan ya, dia dihadirkan kembali misalnya kan teks proklamasi, dibacakan Pancasila untuk apa? Untuk membangkitkan kembali rasa identitas itu kan, identitas sebagai bangsa. Dan sebenarnya Israel juga mirip seperti itu ya kan, ketika ya setelah mereka kembali dari pembuangan, kita tahu kan ketika pembuangan pasti orang Israel sebagai satu
kesatuan bangsa ya kacau balau seperti kita contohnya pandemi saja lah. Pandemi yang 2 tahun yang sebenarnya ya kita jadi tercerai kan, ibadat ada yang offline, ada yang online, sekarang ada istilahnya apa tuh hibrid ya, hibrid artinya ya, kalau hibrid kan istilah dari kendaraan elektrik dan masih pakai ini bensin, ini hibrid. Dan sekarang nggak ada istilah hibrid ya. Kapan opo hibrid? Oh ya, romo hibrid maksudnya ada yang offline, ada yang online. Kapan tuh saya perayaan Ekaristi di salah satu lingkungan di dari Cikaralen tuh pesta pelindung, jadi sebagian offline, sebagian online. Lalu makanya keluar istilah hibrid ya. Jadi ada campuran seperti itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih, saya kira yang lebih penting lagi ya dalam peribadatan kita ya kan, saya lebih akan memfokuskan kepada apa tadi yang digemakan dalam Mazmur tanggapan ya kan, tadi refrennya adalah sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan ya, saya kira penting ya. Jadi sabda itu kan memang kata-kata ya. Sabda itu juga ucapan, seperti kita setiap hari kan kita berkata-kata, kita ngomong, kita ngasih nasihat, kita mengingatkan mungkin anak-anak kita, putra-putri kita. Anda diingatkan oleh gereja lewat keterangan-keterangan kitab suci seperti itu. Nah, sabda saya kira tidak hanya sekedar itu, tapi sabda ya kan dalam ajaran iman kita, sabda itu berpuncak dalam diri Yesus, pada pribadi Yesus. Nah, itu kan yang nanti dalam komuni suci kita terima tubuh dan darah Kristus. Nah, maka saya kira ini menjadi penting supaya kita makin sadar ketika kita merayakan ibadat dalam sebuah tatanan liturgi ya kan. Kalau dalam gereja Katolik ya liturgi sabda dulu ya kan, liturgi sabda diakhiri dengan homili ya kan, nanti mulai dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Nah, ini semua bukan tanpa maksud, bukan tanpa makna ya kan, seperti itu. Maka ya ini bisa menjadi sesuatu yang mengingatkan kita ya, agar ketika kita merayakan, nah itu sudah ngantuk Pak itu. Halo Pak, halo. Ya. Sudah ngantuk ya. Ya makanya ya sudah lah, nggak apa-apa ya, inilah bagian dari hidup kita sebagai orang beriman ya. Yang gereja rodok ngantuk sithik, rodok mikir iki kantongku tebel atau tipis iki ya Pak, macam-macam, tapi nggak apa-apa lah. Ayo kita dengan, saya kira saya selalu mengangkat Tuhan tahu lah kita tuh lemah, kita rapuh ya kan, kita tuh banyak kekurangan, tapi ya mari itu kita diakui di hadapan Allah ya kan. Lalu kemudian kita juga ingat bahwa Allah akan selalu menguatkan kita, meneguhkan kita, seperti tadi ya kan dikatakan dalam bacaan pertama kan, tadi kan sebenarnya ada waktu liturgi dalam yang tadi dipimpin oleh Imam Esra tadi kan, ada yang menangis kan. Jadi itu. Hari ini adalah kudus bagi Tuhanmu, jangan kamu berduka cita dan menangis ya kan, karena semua harus menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Kenapa menangis? Ya mungkin ingat akan akan pengalaman ketika dibuang di Babilonia, susah banget, tercerai-berai, hidup keagamannya kacau balau, seperti kita juga yang mengalami pandemi kan, yang ya untuk beberapa orang misa online itu juga nggak enak ya, merasa kering hidup rohaninya, ada merasa sesuatu yang hilang ya kan, artinya tidak pegangannya goyah ya, iman sebagai sebuah pegangan menjadi goyah dan lainnya dan seterusnya. Maka Ibu Bapak dan Saudara kasih ya, liturgi yang di dalamnya sabda itu diwartakan ya, dijelaskan ya kan, tapi tidak hanya itu, tapi pada akhirnya nanti kita menerima komuni kudus, di mana tubuh dan darah Kristus, ada Kristus hadir secara penuh lewat tubuh dan darahnya. Itu yang diharapkan sungguh-sungguh menguatkan kita, meneguhkan kita, menyadarkan kita ya tentang Allah ya. Dari dalam, sekali lagi dalam Mazmur tanggapan tadi kan ya dikatakan bahwa Allah ya sesuatu, ada sosok yang ya menyegarkan ya kan, yang meneguhkan ya kan, yang memberikan hikmat ya kan,
Allah sebagai gunung batu, sebagai penebusku lah. Inilah saya kira eh, katakanlah hal-hal yang ingin diwartakan, ya ingin digemakan, ingin di diajarkan kepada Anda sebagai umat beriman ya dalam konteks perayaan liturgi. Jadi liturgi itu ya tentu di dalamnya kita nyanyi, walaupun nyanyinya ada yang rodo-rodo selendro, rodo-rodo falas, itu nggak apa-apa ya. Saya sering mengatakan liturgi itu bukan upacara yang siap gerak ya. Orang harus ngececeng balik kanan, balik kiri, maju, bukan. Liturgi itu juga ada sebuah, bisa dikatakan sebuah pesta, ada kegembiraan, ada sukacita, ada harapan yang diharapkan setelah orang merayakan liturgi dan menerima komuni kudus, orang menjadi kuat dalam harapan untuk maju ke depan, walaupun kita tahu di depan ada banyak tantangan, ada banyak permasalahan, ada banyak hal yang kadang-kadang juga menyurutkan semangat kita ya kan, dalam keluarga, dalam hidup bermasyarakat. Tapi ya moga-moga liturgi yang kita rayakan bersama-sama itu sungguh-sungguh membuat mata kita terang ya, membuat pikiran kita jernih ya kan, membuat hati kita tetap teguh dan kokoh, dan saya kira itu ibu bapak dan saudara-saudara sudah alami ya kan. Maka tetaplah ya semangat untuk datang merayakan ya liturgi ya, terutama liturgi ekaristi, karena menurut saya liturgi ekaristi adalah sebuah kekayaan yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh Gereja Katolik, di mana orang menerima tubuh dan darah Kristus. Ya memang umat menerima tubuh Kristus dalam berupa komuni kudus, dalam berupa hosti, karena yaitu alasan praktis. Kalau tiap orang jumlahnya 150 minum darah Kristus dari piala kok liturginya iso 2 jam 3 jam biar kabeh ya. Ini tadi baru setengah jam wis ono sing ini sendiri. Apalagi kalau nanti tiap orang minum dari piala itu sitok-sitok. Nah, ini alasan praktis saja. Seringkali kan ya Gereja Katolik ngapusi jadi makan tubuh dan darah, cuman umat tok yang makan tubuh Kristus, darahnya nggak minum lah ya. Itu alasan praktis saja. Makanya kan jadi orang Katolik harus pinter-pinter menyiasati pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menjebak. Kalau Anda nggak tahu tanya aja Romo ya kan. Kalau Romo nggak tahu tanya Vikep, Romo Vikep. Kalau Romo Vikep nggak tahu tanya Bapak Uskup ya kan. Kalau Bapak Uskup nggak tahu ya buka Google. Sekarang kan informasi udah begitu tercecer ada di mana-mana. Kalau Anda nggak ngerti diam saja ya. Ya salah wong lapas ya, bukan salah Anda, salah wong lapas ya. Nah Ibu Bapak dan Saudara terkasih ya, saya kira apa yang ingin saya tekankan terutama dalam kesempatan perayaan Ekaristi Minggu Biasa ketiga adalah ya sabda yang adalah roh dan kehidupan, dan itu sabda yang adalah roh dan kehidupan itu yang sebenarnya juga sedang juga kalau kita membaca bacaan di Lukas ya, roh itu yang juga menguatkan Yesus untuk memulai, yaitu ibu di pojok ya. Wah, buka masker, wah, mantap Bu ya Mas. Nah, maka di tengah-tengah sekali lagi ya, perjuangan dan pergumulan hidup Anda ya, tetaplah semangat untuk merayakan liturgi ya, walaupun dengan kantong-kantong sitik ya, dengan beliau sitik, dengan pikiran yang mungkin ambiar kesini kesana, tapi ya Tuhan tahu lah itu yang muda dan dulu. Ya kayak Pak Presiden ya masih muda. Ya enggak apa-apa. Ya, mari kita mohon Roh Kudus, mohon hikmat ilahi supaya kita sungguh-sungguh dikuatkan dalam perjuangan hidup kita dalam roh dan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah.